Podcast Pasti Temu, podcast asik Terus teruntuk kamu. Yeay. Halo semuanya, selamat datang di podcast Pasti Temu episode pertama dengan tema Kangen PL. Nah, sebelum memulai nih, aku mau kenalan diri dulu. Nama aku Anggi dari Kominfo. Dan hari ini aku sedang ditemani oleh 2 bintang tamu dari HMTL. Nah, mungkin Mas Nyasna nih boleh berkenalan diri dulu, dipersilahkan. Halo, Mungkin Mas ada Mas siapa nih? Afas dulu bisa. Ya, Mas Afas dulu, silahkan. Loh, kok udah disebut namanya ini. Ya udah, kenalan Iya, dulu. ya. Oke, aku Afas Oke. dari angkatan 2018. Woi, halo Mas Afas. Halo Satunya? Anggi. Satunya ada siapa nih? Ngeri. Halo, aku Ari dari angkatan 2018. Halo Mas Ari, halo Mas-mas semua. Halo, Semoga pada halo. sehat-sehat di rumah ya. Amin. Kamu juga sehat-sehat Anggi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, oke. Jadi, kalau para pendengar belum tahu nih, di tahun kemarin tuh podcast HMTL berjudul Nyala Suara. Nah, pada tahun ini ada pergantian nama nih dari podcast HMTL menjadi podcast Pasti Temu. Meskipun nama dari podcast HMTL ini ganti, sayangnya tag untuk podcast ini sama-sama melalui online. Ya, walaupun sama-sama online, tapi pasti nggak kalah seru nggak sih dari tahun-tahun sebelumnya? Ya nggak, Mas? Yo iya, namanya juga Keren. pandemi ya. Kita harus tetap Apalagi kan beradaptasi. ada duo dynamic di sini. Waduh. Enggak Enggak. mau. Nggak apa-apa kan beneran duo dynamic Iya. di sini. Boleh. Ya udah boleh deh. Tadi kan nggak boleh, sekarang boleh deh. Oke, kita lanjut. Kalau dari mas-masnya nih, gimana kabarnya saat melalui perkuliahan online? Apa ada kabar baik atau ada kabar sedih? Gimana tuh? Terus ada keluh kesah nggak sih waktu mengikuti perkuliahan online? Boleh cerita lah. Silahkan. Dari Mas Afas dulu. Oke. Siapa dulu? Iya, Afas dulu. Aku lagi ya. Oke, apa ya yang aku tadi pertanyaannya apa? Lupa. Oke. Jadi gimana kabarnya waktu perkuliahan online? Ada kabar baik apa kabar buruk nih? Atau mungkin ada keluh kesah waktu mengikuti? Ya, ada yang tentunya juga setiap kejadian pasti ada baiknya ada buruknya. Ya, kita mulai dari buruknya dulu. Ya, capek lah duduk setiap hari di depan laptop, mata juga mungkin udah mulai penambahan minus mungkin kita juga nggak tahu, juga belum ngecek. Nah, tapi kabar baiknya mungkin bisa dibilang kabar terbaiknya adalah IP selalu aman. Alhamdulillah. Keren. Mas Ari gimana nih? Kalau Mas Ari gimana? Apa Kalau sama aku. kayak Mas? Ya. Sebenarnya kurang lebih sama ya. Ya kan ngadep laptop tuh. Ya nggak ngadep laptop terus sih. Cuman kan kalau kelas laptop jadi gampang ke distract gitu. Misal mau nubes ya, mau mulai nubes, noleh kiri ada kasur, aduh kok ngantuk gitu ya. Terus noleh kanan ada HP pengen main gitu. Enggak, Jadi berarti emang banyak kamu yang nggak distract-nya fokus. kalau di rumah. Ya Kamu itu emang kan nggak fokus. saya orangnya memang nggak fokusan, Pas. Jadi agak susah kalau sendirian itu. Kan kalau ngerjain di kampus kan enak sama teman-teman gitu ya. Banyak yang ngingetin. Bagus. Mungkin matamu pakai lensa, cari lensa kamera. Kenapa tuh? Lensa fix itu, biar bisa autofocus pakai lensa fix. Oh, gitu. Keren. Wah, benar banget. Takutnya nanti manual fokus gitu. Jadi nggak bisa autofocus. Kamu takutnya nanti malah bikin juling matanya kalau pakai autofocus. Oke, sudah cukup. Terima kasih mas-mas kalian. Oke, aku Mungkin lanjut aja kali ya. Iya benar. Nah, buat teman-teman pendengar podcast nih, mungkin ada yang belum tahu. Jadi sebelumnya di Instagram HMTL ITS sempat ngadain question box mengenai cita-cita apa saja sih yang dikangenin saat kuliah offline. Nah, dari mas-masnya nih, kira-kira ada yang ngisi nggak tuh? Apa jangan-jangan nggak ngisi semua nih, Mas Ari dan Mas Afas? Wah. Aku lupa, kayaknya ngisi tuh, tapi bisa jadi enggak. Ngisi aku. Mas Afas. Ya, kita lihat aja nanti, kita ngisi saya pengisi apa enggak ya. Lanjut dulu. Kita lihat aja. Oke, kita lihat aja nih.
Baik, kita lanjut aja pada cerita yang paling banyak diomongin sama orang-orang, yakni mengenai kangen kuliah offline TL. Wah, kayaknya nih emang semuanya pada ngisi seperti ini sih kebanyakan. Kalau dari mas-masnya nih, kira-kira apa sih yang dikangenin saat kuliah offline di TL? Coba dulu aku Kalau dulu Mas nih. Ari dulu lah, ya. Ari dulu lah. Oke. Ini kangennya ini sih, kan biasanya ada kelas pagi tuh. Kelas Oh, ya. pagi biasanya malamnya habis begadang gitu ya. Itu bangunnya siang. Jadi telat Jadi, gitu. Jadi belum sempat mandi, belum apa, langsung berangkat kelas, terus telat kelasnya gitu. waduh, kayaknya tuh emang semua mahasiswa mengalami hal itu ya, nggak pernah mandi waktu kuliah. Pasti ada di satu poin pasti ada deh kayaknya. Oh, jangan-jangan Mas Ari ini pernah ketiduran ya waktu kelas offline nih? Pernah nggak tuh? Oh pernah dong, pernah. Oh, pernah dong. Hal yang dibanggakan. Oke, Bukan bangga sih sebenarnya, cuman kayak pernah emang. oke. Kalau Mas Amas nih, gimana? Pernah telat nggak tuh kayak Mas Ari? Loh. Selama Loh, ini buat kelas pagi belum pernah telat karena bangunnya selalu pagi. Mungkin kelas yang Aduh. siang, kelas sore itu pasti ada telatnya lah. Kadang-kadang keasikan nongkrong atau lagi leha-leha itu bikin males sih buat kelas siang atau sore. Untuk tadi hari nge-mention soal mandi, alhamdulillah aku mandi terus meskipun kelihatannya kayak nggak mandi tapi setidaknya bersih. Apalagi ya? Alhamdulillah. Apalagi ya? Ya, Ya, kira-kira apa selain dari telat pagi atau nggak pernah bukan nggak pernah sih, kayak jarang mandi waktu kuliah. Kira-kira yang dikangenin apa sih waktu kuliah offline? apa ya? Nanti kalau tak sebutin semua yang baik-baik, Ari terlihat seperti mahasiswa tidak teladan nanti. Lulu. Jangan gitu Kayaknya dong. aku kangenin ini kayak lihat-lihat kucing TL itu, lihat Ucil sama dulu ada Sipil gitu. Tidur-tiduran doang dilihat, ya itu udah mulai itu udah bikin refreshment lah, self healing lah kalau kata orang-orang itu. Ngasih makan Kalau pernah gak Mas? belum pernah ngasih makan Oh, aku. belum pernah. Belum pernah. Pernah ada kejadian menarik nggak tuh sama kucing-kucing TL? Pernah dicakar atau digigit, dipipisin Enggak gitu? sih. Alhamdulillah kalau yang berkenalan langsung belum ada. Paling ya makananku diambil. Itulah biasanya sering kalau kucing TL itu. Makanan diambil. Ya Oke. kayak gitulah. Iya sih. Oke, kembali lagi ke Mas Ari. Kira-kira apa lagi nih yang dikangenin waktu kuliah offline? Ini sih kan biasanya dulu waktu zaman semester 1 atau 2 kan ada kelas UPMB Ya, atau kelas benar. di jurusan lain tuh. Nah, itu biasanya kalau habis kelas TL pagi-pagi mau keluar itu parkiran kok rame gitu ya. Jadi nggak bisa keluar. Nah, itu kadang bingung. Udah mepet mau kelas tapi ngeluarin motor nggak bisa. Ya, benar. Mungkin kayaknya Mas Afas pernah deh. Pernah nggak Fas kayak gitu, Fas? Oh, untuk ngeluarin motor susah itu nggak pernah. Karena kalau aku ya, motorku kalau nggak di paling luar pasti paling dalam. Jadi ngeluarinnya Wah, gampang. Oh, keren. berarti antara paling rajin sama paling telat gitu ya, Mas ya? Iya. Jadi nggak mungkin nggak keluar itu. Ya. Oke, ada plus minusnya lah. Jadi, ini mungkin waktu praktikum tuh gimana? Pernah nggak sih mecahin alat lab atau melakukan sesuatu di luar kendali waktu praktikum? Di luar kendali. Pernah Kalau nggak luar dari Mas kendali Ari? ya, kalau mecahin itu sih nggak pernah sih. Kalau di luar kendali paling ya yang harusnya kita nge-live mungkin aku kehilangan kendali. Jadi larinya ke kantin gitu. Di luar kendaliku sih itu. Kok bisa? Nggak tahu bisa? itu. Aku sampai sekarang masih nggak bisa menyadari kok bisa kayak gitu aku. Di luar kendali itu kayaknya. Emang dari Oh, diri gitu. masing-masing sih, Mas, emang. Iya, itu autopilot lah kalau kata pesawat. Oke. Jadi mungkin buat cerita-cerita kangen TL offline banyak banget nih ya sih yang dikangenin dari mungkin nggak cuma mas-masnya aja, mungkin dari teman-teman TL lainnya juga beberapa pasti mengalami hal yang serupa gitu. Ada nih. Aku baca-bacain nih cerita-ceritanya dari Oke, teman-teman. gimana? Boleh, Oh, ya. Ini Boleh Mas Ari. ada dari Mbak Desi 2017. Itu bilang kalau pintu TL 105 yang kalau kita datang telat suaranya suka bikin sungkan. Wah, Kayak kenapa gitu. tuh kira-kira Mas? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu ya. Kalau Kayaknya Mas Alfa itu tahu nggak tuh?
Ya, kayaknya itu kan pintunya kayaknya itu rapet banget kan. Jadi bukan rapet ya, apa ya kalau feelingnya kayak mungkin ada sesuatu yang tidak Buka gitu. tidak seperti semula, tidak dengan kondisi yang benar. Jadi pas dibuka itu bunyinya cekrek. Nah, itu tadi bikin Oh, iya 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 iya. bikin seisi kelas itu terhenyak. Yang awalnya tidur, yang awalnya memperhatikan jadi terdistract lah oleh suara-suara seperti itu. Wah, Terus, jadi poin utama gitu ya waktu masuk kelas ya, dilihatin ya, semua orang. nah langsung menoleh ke biang keroknya. Oh ternyata ini. Wah, jangan-jangan ini pernah nih Mas Abbas, Mas Ari nih. Oh Oh, nggak belum pernah Pernah lah, pernah nggak tuh belum. Mas Abbas? Kalau di kelas 105 belum pernah telat aku. nggak pernah ingat kejelekan gue. Waduh, Ini waduh, bagus. terlalu banyak apa terlalu sedikit itu kira-kira? Sampai Nggak tahu, lupa. nggak ingat aja pokoknya. Oke, mungkin Mas Ari mau nyeritain lagi tuh dari teman-teman lainnya yang dikangenin waktu kuliah offline. Ada lagi nggak kira-kira ya? Ada. Cukup sekian. Oh ya, gimana tuh? Cerita. Ini banyak nih yang kangennya itu ketemu sama teman-teman. Misal dari Mas Alifa Al-Nawiswari bilangnya ketemu. Terus dari Mas Wahyu Agung bilangnya ketemu kamu. Terus dari sweet. Mas Sakrah Bergawa bilangnya berhimpun bersama anggota himpunan. Keren. Wah. Sebenarnya banyak sih teman-teman yang kangen gitu sama gak hanya kangen kuliah offline ya, tapi kangennya itu ketemu sama teman-teman gitu. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Ini juga sebenarnya banyak sih yang ngomen tentang cerita ini. Ini tuh mengenai ada seseorang yang mengisi tentang kangen kantin TL. Nah, siapa ya kira-kira yang ngisi? Ada orangnya nggak di sini ya kira-kira? Apa langsung kita Emang panggil siapa? aja nih? Siapa Nggi? Panggil aja Nggi. Oke, kita panggil. Oh, lah, tok. Ada orangnya nggak? Wala. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Salam. Mungkin sebelumnya bisa perkenalan diri dulu Mas, silahkan. Oh, perkenalan diri ya? Ya. Nama saya Ola dari TL 2018. Weh, halo Mas Ola. Selamat datang di podcast episode pertama. Yeay. Yeay. Jadi kemarin Mas Ola ingat nggak ngisi di question box HMTL itu apa? Tentang apa? Yang mana? Yang kangen TL itu ya? Ya, yang kangen TL. Aku Apa ngisi kantin. Kangen kantin. Wah. Kenapa tuh kok ngisi kantin, Mas? Bisa cerita-cerita nggak sih? Ada yang dikangenin nggak di kantin TL? Mungkin ada kenangan tersendiri tuh di kantin TL. Ya pasti kangen makanannya lah ya di kantin, apalagi kalau bukan makanan di kantin. Makanan di kantin TL itu ya begitulah, dengan harga yang murah, dapat banyak, kenyang, rasanya juga istimewa. Wah. Begitulah intinya. Benar banget sih, emang benar. Kalau dari Mas Ola sendiri nih, ada makanan favorit nggak di kantin TL? Makanan favorit di kantin TL karena aku vegetarian, jadi aku Wah. gado-gado. Oh. Makanan Oh ya, favoritnya. mungkin sebelumnya bisa dikenalin dulu nih, makanan apa aja sih yang ada di kantin TL? Ingat nggak Mas Ola? Jangan-jangan lupa nih. Oh, inget dong. Wah, mungkin bisa Kalau di dilain kantin dulu. TL itu kayak dibagi 3 gitu. Yang pertama itu gado-gado, yang kedua itu bakso, perbaksoan. Terus yang ketiga itu apa namanya ya? Nasi campur lah, sego rames gitu loh. Wah. Iya, segala lauk ada gitu. Dan dari ketiga itu Mas Ola sukanya gado-gado gitu, yang paling favorit. Iya. Sama pecel. Sama pecel. Vegetarian banget ya Mas Ola. Iya, vegetarian saya. Oke, kalau dari budgetnya nih, mungkin tahu nggak Mas Ola kira-kira dari pertigaan segmen itu? Budgetnya 10.000 loh, udah dapat makan sama minum dan itu udah kenyang. Wow. Dan itu dapatnya nggak hanya satu lauk, itu kadang bisa dapat mie, dapat tempe orek, dapat telur. Nah lah, pokoknya 10.000 itu udah cukup kok. Bahkan kadang kelebihan. Ya, berarti sangat pas banget nggak sih sama kantong mahasiswa? Ya, oh ya pas, sangat cocok lah. Sangat cocok. Kalau dari Mas Ade sama Mas Afas nih, mungkin bisa berbagi cerita. Kalau dari Mas Ola kan makanan favorit tadi gado-gado. Nah kemarin tuh aku sempat lihat sih di NV Vlog-nya HMTL ada 2 orang yang nge-review makanan di kantin TL. Siapa tuh ya kira-kira?
Ya itu Ya, keren sih itu itu orang-orangnya. ya, itu orang nggak tahu orang zaman dulu itu. Ya nggak tahu, sekarang Soalnya, masih ada apa nggak tahu. soalnya gara-gara mereka berdua aku jadi seneng bakso TL. Itu Aku Wah, juga tiba-tiba suka benar-benar gado-gado. benar-benar Tiap top hari itu. beli gado-gado. Itu kayaknya Ola beli gado-gado juga karena dua orang tadi itu yang di MV Vlog Oh iya HMTL iya kan iya. makan-makan tahu Betul kan? betul Bener betul. kan? Mungkin Orang dua itu sangat memotivasi, Hmm, men-trigger. iya. Ya, Mungkin bisa dicek betul sih. betul betul. mungkin Ya, dicek di YouTube. mungkin habis ini bisa di pause dulu Spotify-nya, klik terus buka video dulu. Nggak apa-apa, kita tunggu nanti. Nah, oke. udah kita mulai lagi. Kita mulai lagi sekarang. Oke. Jadi buat teman-teman tuh yang sebelumnya turut utamanya buat teman-teman mahasiswa baru sih angkatan 2020 yang belum pernah ke TL. Jadi sebelumnya tuh pernah ada MV vlog mengenai makanan di kantin TL, review makanan gitu. Nah, pengisinya tuh ya kedua orang ini, Mas Ari sama Mas Alfas. Nah, buat teman-teman mahasiswa baru nih angkatan 2020 bisa dicek dulu biar lebih kenal makanan apa aja sih yang ada di kantin Aduh, TL. Gitu Bang Anggi sih. kok Ya nggak? buka kartu. Lo kok malah Oke. Ya, Kita nggak apa-apa bahas dicek yang kok, bisa lain. bisa. Iya, Jadi oke. bisa tahu lah modelnya kantin TL itu kayak gimana, rapinya kantin Bener TL banget. gimana. Karena yang datang nggak cuma orang-orang TL aja. Jadi bisa-bisa satu KMITS datang ke sana itu. Karena selain Terkenal soalnya posisinya juga di belakang TL, jadinya mobilisasinya enak buat yang luar TL. Nah itu tadi yang kata Mas Ola, harganya murah banget. Oke. Y- Oke, buat Yoi. teman-teman ya, buat teman-teman jangan lupa cek yang tadi. Oke, kita bahas selanjutnya. Kira-kira kan tadi udah ada makanan di kantin TL. Kalau makanan di sekitar TL ada lagi nggak sih yang di luar kantin TL? Mungkin Mas Ola tahu tuh. Ada nggak ya, Mas? Makanan yang di luar kantin TL. Maksudku makanan di sekitar teknik lingkungan gitu, yang ada di dalam teknik lingkungan. Oh, oke Mungkin oke. ada yang jualan atau apa gitu, gimana Mas? Oh, ya ya ya. Ada. Itu Siapa biasanya anak-anak danus itu. Wah, Danus apa event danus environation, danus kamit, danus khas. Itu Oh, biasanya jualan risol, terus apa apa sih? tuh? Donat. Apa lagi? Ya, sama donat. Ya, Dan yang tuh. terakhir yang paling fenomenal, apa tahu nggak? Oh, ini Pak Sogem. Ya, Pak Sogem betul. Ya, bener banget. Ada bentar Gi. Ya. Pak Sogem mau ke sini kayaknya. Kita lihat sini ada Pak Sogem di Waduh. sini. Oh, gimana tuh? Halo, mana Pak? Ada Pak Sogem nih beneran. Aduh, Ada. Permisi Mas Mbak. Ini Next star-nya 2.500. Nah kan, sampai di Permisi Mas Mbak. bukti Pak Sogem di mana-mana. Hingga di podcast ini pun ada Pak Sogem juga. berarti wah, Mas Ola ini kayaknya punya kenangan spesial yang banyak nih sama Pak Sogem. Kira-kira pernah nggak sih Mas kayak mungkin lagi rapat tuh, lagi seru-serunya rapat, tiba-tiba ada yang nawarin privat gitu. Pernah nggak Mas? Oh, itu sering sekali tuh. Waktu rapat sore, rapat malam, kadang juga kita lagi serius-serius lagi. Ya tahu sendiri lah, rapat kan stres sekali, terus tiba-tiba ada yang ngomong Viva Teh Lijo. Ternyata Pak Sogem gitu. Ya lumayan lah, mengganjal perut. Mengganjal perut. Berarti ya Pak Sogem itu juga membawa biar nggak stres-stres gitu nggak sih rapatnya? Oh ya, betul membawa kebahagiaan. Kebahagiaan. Oke, mungkin buat cerita mengenai makanan di sekitar lingkungan cukup sampai sekian ya. Buat Mas Ola, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya untuk menemani berbincang di podcast kali ini. Semoga kita dipertemukan lagi di kesempatan lain. Sehat selalu, Mas. Amin. Dadah. Oh iya, terima kasih. Sehat selalu juga ya. Oke. Nah, cerita selanjutnya nih, ada salah satu orang yang mengisi di question box Instagram HMTL. Jadi ceritanya tentang Rumpi di Balbeng sampai disindir. Nah, kira-kira siapa yang ngisi itu ya? Tahu nggak ya? Apa? Tadi Bentar, Ari yang cek, pegang cek. ya? Oke, Ari ngecek dulu. Oke, ayo Mas Ari kita cek. Ini yang ngisi gitu ada dari Mbak Cantika. Wah, ada nggak ya orangnya di sini? Halo Mbak Cantika, Assalamualaikum. Halo Mbak Can. Halo.
Nah, mungkin sebelumnya bisa perkenalan diri dulu nih. Siapa sih Mbak Cantika ini? Halo semuanya yang lagi dengar podcast dan host kita Anggi, Mas Ari, Mas Alfa, aku Cantika dari L37. Halo Mbak Cantika. Selamat datang di podcast episode pertama. Masih temu, yeay. Oke, gimana nih? Boleh berbagi cerita nggak? Kok bisa mengisi di question box-nya seperti itu? Mungkin ada cerita tersendiri tuh. Boleh bagi. Apa tadi aku ngisi apa ya? Aduh. Jadi di question box-nya HMTL tuh Mbak Cantika mengisi rumpi di Balbeng sampai disindir. Waduh, kenapa tuh Mbak Cantika kira-kira? Boleh cerita kenapa kok bisa kayak gitu? Gimana ya? Kan dulu kan pas offline itu masih mahasiswa baru, jadi masih semester 1, semester 2 awal. Itu kan kelasnya sama matkulnya masih matkul UPMB. Jadi kita kan jangan ketemu di TL ya kan Gi? Iya, bener banget. Kan ke kelas UPMB sendiri-sendiri gitu kan. Terus ntar kalau siang atau udah sorean gitu baru kita balik ke TL kumpul. Biasanya kan kumpulnya di Balbeng, kalau nggak pada makan di kantin gitu kan. Jadi kayak excited gitu kalau di Balbeng tuh akhirnya ketemu gitu teman-teman sejurusan. Kayak meeting point-nya gitu. Ya kan Gi? Iya, bener banget. Aku pernah merasakan seperti itu sih. Terus kok bisa sih yang sampai tadi itu? Oh itu. Itu waktu kapan ya Mbak? Waktu kita ngapain ya? Kayaknya tuh Kami gitu. pas udah itu deh, pas udah mulai kita udah mulai sibuk-sibuk praktikum, tugas gitu kan. Terus kayak kita sering ke Balbeng soalnya kita ngerjain tugasnya bareng. Terus kan ketemunya di Balbeng. Kita ngerjain tugas bareng, terus sambil ngobrol-ngobrol, hahaha hihi. Kok terlalu have fun kayaknya ya, jadi membuat kebisingan gitu. Bener nggak gitu? Wah, iya. Lalu udah membuat kebisingan, terus ada orang yang mengingatkan kita gitu ya? Betul sekali, sebagai kakak Betul tingkat yang sekali. baik hati, kita disentil dikit gitu, biar tahu diri. Iya, oke. Mungkin kita bisa bentar, oke, tenang. Mungkin kita bisa mendengarkan nih dari sudut pandang cutting. Nah, kalau dari mas-masnya sekalian tuh, kenapa ya kok bisa kami tuh sampai disentil seperti itu? Boleh cerita gimana tuh? Bentar. Ini Ya. kayaknya yang pendengar 2020 bingung nih, Balbeng ini apa gitu. Oh ya, Iya, oke. bener banget. Mungkin Masih dari offline, ya, masih online, belum pernah ke TL. ya benar. Mungkin dari mas-masnya nih bisa dideskripsikan apa sih Balbeng itu? Kok bisa dipanggil Balbeng tuh kenapa gitu? Kenapa ya? Oke. Ya, apa Kan kenapa tuh? nama resminya itu bentar, kita ulang dari awal dulu. Detail itu ya punya banyak spot-spot lah untuk berkumpul. Mungkin nanti dibahas di podcast atau vlog lain kali lah. Nah, tempat yang ini namanya Balbeng atau nama resminya adalah Student Center. Kenapa namanya Balbeng? Yaitu kalau nggak salah, seingat saya itu karena dibuat bengong, jadi balai bengong. Bengong entah itu mikirin apapun, mikirin tugas, mikirin organisasi, dan lain-lain Waduh. lah pokoknya. Oke, sebenarnya aku Nah, juga baru tahu itu ya. Gimana? Lalu? lalu tadi kita kembali ke topiknya Cantika tadi. Oke, gimana tuh? Kenapa? Ayo. Nah, itu kan mungkin ya perspektif orang beda-beda. Nah, kalian dulu masih baru kan, jadi belum tahu keadaan TL dan kan kuliahnya masih UPMB, bentar gak? Bener banget. Nah, mungkin kalian juga nggak tahu jadwal-jadwal TL seperti apa. Jadi kami ingatkan, jangan rame-rame. Kan takutnya yang kelas-kelas itu ada dosen-dosennya, nanti terganggu lah pembelajarannya. Yang Oke. yang merhatikan, terus yang lagi tidur, terus lagi yang nulis nanti kebelecok tangannya kan nggak tahu ya. Jadi tulisannya jadi jelek. Iya. Gitu. Oke, jadi untuk Mas Afas seperti itu Mbak Cantika. Kalau dari Mas Aris sendiri, gimana Iya, tuh? Mungkin ada oke. tanggapan lain. Kalau dari aku sebenarnya sama sih kayak Evas. Soalnya Balbeng ini kan posisinya kan dekat kelas juga. Jadi biasanya kalau benar-benar rame itu bisa sampai kedengaran sampai kelas. Ya itu sih kan.
Entar takutnya mengganggu proses perkuliahan gitu sih. Gitu. Oke, jadi mungkin ya kurang lebih sama lah kayak Mas Afas. Kalau dari Mbak Cantika nih, jadi tanggapan dari cutting kayak gitu Mbak. Kira-kira bener nggak ya? Sesuai nggak Mbak Cantika? Iya, kayaknya sih sesuai ya berdasarkan pengalaman angkatan L37. Aduh, iya mungkin. Nah buat teman-teman, utamanya buat teman-teman baru angkatan 2020. Jadi kalau misalnya kalian lagi mau bengong atau ingin mengerjakan sesuatu di Balbeng itu harus nggak boleh rame-rame karena ya tadi kata Mas Afas dan Mas Ari takutnya mengganggu kelas yang sedang ada pembelajaran seperti itu. Ya nggak Mas, bener kan Mas? Yo, itu. Benar. Yoi. Oke, kalau di Balbang nggak ada orang yang mengisi di question box itu tentang bangku ijo. Nah, aku sebenarnya juga nggak tahu sih asal usul bangku ijo itu apa. Mungkin dari mas-mas kalian nih atau dari Mbak Cantika juga boleh. Kira-kira bangku ijo itu apa sih Mbak? Mungkin Mbak Cantika dulu nih. Apa ya Mbak? Bangku ijo kan Oh, yang di itu kan Ya. pinggir-pinggirnya Balbeng itu. Biasanya juga Benar. buat nongkrong. Kalau pesan makanan di kantin terus misalnya kantinnya terlalu penuh, kan kalau Balbeng tuh cenderung lesehan gitu ya. Kalau di bangku Ya, ijo tuh ada benar. mejanya tinggi gitu. Jadi kalau misalnya beli makan di kantin terus kantinnya penuh rame, bisa makan di situ. Jadi mungkin bangku ijo ya karena warnanya ijo gitu ya Mbak? Iya, warnanya juga ijo sih. Saya juga ijo sih, pas banget. Kalau dari mas-masnya sekalian nih, mungkin yang angkatan lebih tua, lebih tahu kenapa kok panggilannya bangku ijo. Gimana? Ya sebenarnya mungkin karena juga definisi secara realnya ada, secara dilihat kan bangku ijo, ya udah gitu. Kalau menurutku ya mungkin belum ada insight menarik tentang Bang Ijo ini. Ya Kan kalau hari-hari. Mas Adi gimana nih? kalau misalnya warna merah kan jadinya bang. Bangku abang. Waduh, kalau bang-bang nanti ada yang noleh itu. Kira-kira nanti Mas Afas noleh itu kalau bang-bang gitu, ya nggak Mas? Ya Nah. kan bang. Gitu. Makan beng-beng di bang gitu gak sih? Oke. Ya Kayak gitu sih. kalau komentator bola apa nih? Kan bung biasanya. Wih, keren. Aduh. Oke. Oke. Bagus. Oke. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Nah, mungkin seputar ngerumpi di Balbang cukup sekian nih untuk Mbak Cantika. Terima kasih buat Mbak Cantika udah mengisi podcast hari ini. Spotlight hari ini Mungkin hanya untuk kami. Dadah. Oke. Kita lanjutkan ke cerita selanjutnya. Dari Mas Ari, kira-kira apa aja sih kegiatan kampus waktu offline dulu? Apa ya Mas kira-kira? Ada. Itu salah satu yang dibagi. Ya, yang salah satu yang besar itu Art Night namanya. Wah, apa tuh ya Art Night? Kira-kira apa tuh ya? Art Night Boleh tuh dijelaskan tuh. malam seni. Wah, malam seni. Iya, oke, artinya malam seni. Kalau isinya apa Mas isinya? Isinya tuh biasanya ya ini sih kayak suatu acara gitu yang diadain di TL. Itu ngundangnya dosen, terus dari alumni sama mahasiswa gitu. Nanti ada kayak penampilan gitu dari dosen sama dari masing-masing angkatan. Mungkin Mas Afas bisa ngelanjutin. Biasanya Mas Afas tampil nih biasanya di Art Night. Waduh, pernah tampil nih ternyata Mas Afas. Tampil jadi apa tuh? Ya, tampil jadi biasa lah, jadi headliner gitu sih. Tampilnya juga 2 kali. Ya, kan mungkin anak TL bosan lah lihat band-band mediocre itu. Jadinya ya perlu tontonan yang berkualitas di akhir. Ya, kayak gitulah. Oke, keren gila, keren banget Mas Afas ini. Kalau dari Mas Ari nih, pernah nggak tampil di Art Night? Oh, pernah dong. Aduh, apa tuh? Pernah jadi apa tuh Mas? Aduh, gak jadilah, malu aku. Aduh, gak apa-apa. Enggak kan itu kan waktu ada penampilan perangkatan itu ada kayak drama gitu dari angkatanku bikin kayak drama. Nah, aku jadi pemain figuran. Wih, keren kan pemain figuran. Udah nggak zaman figuran, cameo sebenarnya nyebutnya. Ini keren. Kerennya dipanggil cameo tuh berarti. Ya salah satu keren juga kok Mas Ari. Kalau nggak ada cameo juga nggak bisa jalan itu dramanya. Iya benar. Nggak sih, bisa sih.
Ari kayaknya coba jadi pohon. Nggak bisa, bukan dong. Aku bawa senjata kok, bukan perang-perang Oh, gitu. iya. Aduh, Oh iya iya. keren. Juga keren nih Mas Adi. Tepuk tangan dulu. Oke, mungkin jadi yang di event TL yang gede, yang menarik itu ya Artnek tadi ya. Jadi kita telah membahas semua cerita-cerita yang dikangenin oleh teman-teman teknik lingkungan waktu kuliah offline. Ternyata ya banyak ya cerita-cerita dari teman-teman sekalian yang kangen waktu kuliah offline. Kan ya semoga banget, semoga kita bisa dipertemukan waktu perkuliahan offline. Terus juga aku mau nyemangatin nih buat kakak-kakak yang sedang menempuh TA online semester ini. Nah, semoga wisudanya bisa offline ya, Mbak-Mbak sekalian. Amin. Yoi. Amin. TA-nya Biar bisa online nggak ngarah. apa-apa. Mm-mm. Ya, TA-nya online nggak apa-apa. Tapi kalau bisa wisudanya offline gitu ya. Iya iya. Biar semarak lah acaranya. Oh iya. Soalnya Kangen ya aku kita. belum pernah gimana? ikut arah-arahan. Lah kemarin kemana Ri? 120. Beneran belum pernah ikut. Yang 120 Ah, jadi LO. Jemputin Oh iya. wisudawan. Aduh, sedih gitu Kan ya, gak pernah Iwan ikut arah-arahan. ikut apa Ri? Kamu arahkan sama orang tua wisuda kan? Oh iya gimana? dong, iya. Iya, Iya, sambil bener. bawain payung gitu ya. Oke. Kayaknya kita harus membahas arah-arahan itu di podcast selanjutnya ya, jangan di sini. Ya, Iya, kita boleh. kita Oke. simpen materi-materi buat Terus ini besok-besok. juga buat angkatan 2020 juga semoga bisa segera untuk kuliah offline. Biar tahu nih TL di tes tuh gimana, apa aja isinya, tempat-tempatnya. Ya nggak Mas? Biar nggak kesasar gitu ya Mas ya. Yoi, jadi bisa tahu letak-letaknya, bisa ngecek-ngecek juga. Dan yang pasti kan juga kita sebagai anak TL juga ingin kenalan juga dong dengan adik-adik. Karena kita satu keluarga. Iya benar. Yang paling dingin kan itu sih mungkin. Nah, jadi untuk podcast hari ini berakhir sudah. Podcast Pasti Temu episode pertama bersama Mas Ari dan Mas Afas. Nah, mungkin ada kata-kata penutup nih dari Mas Afas dan Mas Ari. Dipersilakan dari Mas Ari terlebih dahulu. Silakan. Oke. Aduh apa ya? Wah, gini aja. Semoga semuanya bisa segera normal. Jadi bisa offline lagi gitu. Ya aku ada pantun. Oh, gimana tuh? Boleh nih. Pantun terkenal dari Mas Ari. Silakan. Ini nanti bilang cakep ya. Ini Boleh, dua boleh, bait. Cuma dua Siap. bait. boleh. Pagi-pagi nerima tamu. Cakep. Cakep. Semoga kita segera bertemu. Ape. Cakep. Keren. Mantap. Keren, Nanti mantap. editor dikasih sound effect tepuk tangan ya. Boleh. Oke. Terima kasih dari Mas Ari. Mungkin selanjutnya nih dari Mas Afas. Persilahkan. Ya, aku nggak ada banyak-banyak lah kata penutup lah. Karena aku selalu terbuka untuk kalian. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Afas. Oke, mungkin dari teman-teman sekian buat podcast malam ini. Share podcast ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di kesempatan podcast lainnya. Dadah. Dadah. Iya.